Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok program studi Sistem Informasi Universitas Pancasakti Tegal. Saya Eka Stianisi bersama rekan saya Nasihatun. Kami akan mempresentasikan proyek akhir yang berjudul Toko Kita, Sistem Informasi E-commerce UMKM berbasis web menggunakan framework kode IGNA ketiga. Jadi, proyek ini adalah tugas akhir kami di mata kuliah proyek perangkat lunak. Kami membuat sebuah website toko online, bukan marketplace seperti Tokopedia atau Shopee, melainkan website penjualan milik satu usaha handmade. Jadi pemilik usaha punya toko online sendiri yang bisa dia kelola sendiri. Nama sistemnya kami beri nama Toko Kita. Lanjut latar belakang masalah. Latar belakang proyek ini berawal dari kondisi nyata pada usaha handmade yang masih dikelola secara manual. Pencatatan produk, pesanan, dan transaksi yang masih menggunakan buku catatan atau aplikasi sederhana, sehingga rawan kesalahan dan kehilangan data. Pelanggan pun kesulitan memperoleh informasi produk dan melakukan pemesanan secara praktis. Bayangkan, pemilik usaha handmade yang menjual gelang, kalung, atau tas setiap ada pesanan, dia harus catat manual di buku, balas chat satu persatu, dan reka penjualan sendiri. Kalau pesanan banyak, sangat mudah terjadi kesalahan atau data terlewat. Belum lagi pelanggan yang mau tahu stok produk harus nanya dulu lewat chat. Nah, dari situlah muncul ide Toko Kita, supaya semua proses itu bisa dilakukan secara digital, terstruktur, dan otomatis. Pemilik usaha cukup kelola lewat dashboard admin, dan pelanggan bisa belanja langsung dari website. Lanjut rumusan masalah dan tujuan. Dari permasalahan tersebut, kami merumuskan 3 pertanyaan utama. Pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem e-commerce yang terintegrasi untuk UMKM handmade. Kedua, bagaimana mengimplementasikan fitur-fitur utama menggunakan kode IGNA 3 dan MySQL. Ketiga, bagaimana menguji sistem agar seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional terpenuhi sesuai dokumen SRS. Jadi, 3 pertanyaan ini jadi panduan kami selama pengembangan. Yang pertama, menyangkut perancangan. Sistemnya harus seperti apa, fiturnya apa saja, siapa penggunanya. Yang kedua, menyangkut proses pembuatannya, bagaimana cara kode programnya ditulis, database-nya dibuat, dan semua fitur itu berjalan. Yang ketiga, menyangkut pembuktian. Setelah sistem jadi, harus ada pengujian yang bisa membuktikan bahwa sistem benar-benar berjalan sesuai yang direncanakan. Ketiga rumusan ini langsung kami jadikan tujuan proyek sehingga arah pengerjaannya jelas dari awal sampai akhir. Lanjut metodologi waterfall. Metode pengembangan yang kami gunakan adalah waterfall, yaitu metode yang dilakukan secara bertahap dan berurutan. Terdapat 5 fase: analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan dokumentasi. Seluruh proses diselesaikan dalam 6 minggu sesuai jadwal perkuliahan. Waterfall itu artinya seperti air terjun, mengalir dari atas ke bawah. Satu tahap selesai dulu, baru lanjut ke tahap berikutnya. Kami pilih metode ini karena sejak awal kebutuhan sistemnya sudah jelas, sudah ada dokumen SRS yang jadi acuan, jadi tidak ada perubahan mendadak di tengah jalan. Minggu pertama kami fokus analisis, minggu kedua fokus perancangan, minggu ketiga dan keempat baru coding, minggu kelima pengujian, dan minggu keenam penyusunan laporan termasuk PPT dan video ini. Dengan pembagian waktu yang jelas seperti ini, pengerjaan jadi lebih terkontrol dan tidak panik di akhir. Lanjut teknologi dan tools. Teknologi yang kami gunakan meliputi PHP versi 8.2 sebagai bahasa pemrograman, kode IGNA 3 sebagai framework MVC, MySQL sebagai database, Bootstrap 5 untuk tampilan antarmuka yang responsif, SAM sebagai web server lokal, Visual Studio Code sebagai editor kode, PHP MyAdmin untuk administrasi database, dan Draw.io untuk pembuatan diagram. Kalau boleh dijelaskan satu persatu, PHP itu bahasa pemrograman yang berjalan di server. Jadi, semua logika sistem seperti login, simpan data, hitung total belanja, itu ditulis pakai PHP. Jadi, kode IGNA itu frameworknya. Anggap saja seperti kerangka rumah yang sudah disediakan. Jadi
Jadi kami tinggal isi dan susun, tidak dimulai dari nol. MySQL itu tempat penyimpanan datanya. Semua data produk pesanan pelanggan disimpan di sini. Bootstrap 5 itu yang bikin tampilan website rapi dan bisa menyesuaikan layar, baik di laptop maupun di handphone. SAM itu server lokal yang kami pakai selama pengembangan dan pengujian di komputer sendiri sebelum nanti bisa diakses online. Selanjutnya, analisis kebutuhan dan use case. Sistem toko kita melibatkan dua aktor utama, yaitu admin dan customer. Admin bertugas mengelola seluruh data sistem mulai dari produk, pesanan, pembayaran, hingga laporan dan ekspor JSON. Sedangkan customer dapat registrasi, login, menelusuri produk, berbelanja, melakukan pembayaran, dan memantau status pesanannya. Use case ini intinya menggambarkan siapa saja yang pakai sistem ini dan mereka bisa ngapain saja. Admin itu pemilik toko, dia yang pegang kendali penuh. Mau tambah produk baru, ubah harga, lihat siapa yang pesan, verifikasi bukti transfer, sampai ekspor data penjualan. Semua bisa dilakukan admin dari panel khusus. Sementara customer itu pembelinya. Dia masuk lewat registrasi, pilih-pilih produk, masukkan ke keranjang, check out, lalu transfer, dan upload bukti pembayaran. Setelah itu tinggal tunggu konfirmasi dari admin, jadi alurnya sudah lengkap layaknya toko online pada umumnya. Hanya saja ini dikelola sendiri oleh satu pemilik usaha. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Nasihatun. Saya persilahkan. Saya akan melanjutkan presentasi dari slide ke-7 sampai selesai. Di slide ke-7 ada arsitektur MVC dan basis data. Sistem toko kita menggunakan arsitektur model view controller, di mana browser sebagai klien terhubung ke controller CI3. Lalu, controller terhubung ke model yang mengelola database MySQL. Dan hasilnya nanti ditampilkan lewat view. Basis data terdiri dari 6 tabel utama, yaitu user, product, chart, order items, dan setting. Jadi sistem ini tuh kami bangun pakai pola MVC dari kode Igniter 3. Alurnya permintaan dari pengguna diterima controller, lalu si controller meminta data ke model yang terhubung ke database MySQL, dan hasilnya ditampilkan nanti lewat view. Untuk database-nya, kami punya 6 tabel utama yang nyimpan semua data, mulai dari pengguna, produk, keranjang, sampai pesanan dan pengaturan toko. Di slide 8 ada implementasi modul utama. Implementasi sistem ini terbagi dalam 4 modul utama. Modul autentifikasi menangani registrasi dan login pengguna dengan password. Modul produk dan transaksi menampilkan 15 produk dari database MySQL dengan filter kategori dan stok yang diperbaiki secara real time. Modul checkout dan pembayaran menyediakan form yang otomatis terisi saat validasi stok dan upload bukti bayar. Dan modul admin dashboard menampilkan statistik real time serta fitur CRUD produk dan ekspor data JSON. Untuk implementasinya, kami bagi sistemnya jadi 4 modul biar lebih terstruktur. Modul autentifikasi ngurus login dan password yang udah dienkripsi. Modul produk yang stoknya update otomatis. Modul checkout yang form udah keisi sendiri dari data pengguna. Dan modul admin dashboard yang nampilin statistik penjualan secara real time tanpa perlu refresh manual. Selanjutnya ada pengujian black box. Hasil pengujian black box testing menunjukkan tingkat keberhasilan 100%. Dengan 36 dari 36 test case dinyatakan pass. Rinciannya ada modul login dan registrasi 7 test case, manajemen produk 4 test case, keranjang belanja 3 test case, checkout dan pembayaran ada 5, akun pengguna 5 test case, dan panel admin 12 test case. Seluruh kebutuhan fungsional sistem toko kita terpenuhi 100%. Setelah sistemnya jadi, kami uji pakai metode black box testing. Jadi kami coba langsung satu-satu fiturnya, kayak login pakai password yang salah atau check out tanpa upload bukti pembayaran, buat lihat apakah sistemnya itu merespon dengan benar atau tidak.
Jadi total ada 36 test case yang mencakup semua modul, dan alhamdulillahnya semuanya PES, jadi tingkat keberhasilannya 100%. Setelah itu ada kendala dan solusi. Kendala pertama yang kami hadapi adalah integrasi kode Igniter dengan solusi mengembangkan CI3 dan Bridge.js sebagai jembatan komunikasi antara front-end dan back-end. Kendala kedua adalah sinkronasi data antara sisi user dan admin, di mana solusinya aktivitas user langsung tersambung ke database dan otomatis terlihat oleh admin secara real time, begitu pula sebaliknya. Selama pengembangan, kendala pertama yang kami hadapi itu soal integrasi ke kode Igniter 3, karena halamannya udah dibuat HTML duluan. Solusinya kami bikin file penghubung khusus, namanya itu CI3 Bridge.js, biar keduanya bisa nyambung tanpa harus ubah tampilan dari awal. Kendala kedua, dan ini yang cukup penting, soal nyambungin sisi user dan admin biar keduanya itu benar-benar saling terhubung, jangan sampai ada yang kelewat. Jadi waktu pelanggan check out dan upload bukti bayar itu, data itu otomatis harus masuk ke admin. Begitu juga sebaliknya, kalau misal kayak dari admin menambah produk itu harus langsung tampil di user. Jadi kedua sisi itu harus nyambung satu sama lain. Lalu ada demo fitur antarmuka. Berikut adalah fitur utama antarmuka toko kita, mulai dari beranda dan katalog produk, detail produk dan keranjang, checkout dan pembayaran, hingga dashboard admin, seperti yang tampil di PPT tersebut. Berikut. Buat lihat cara kerjanya secara langsung, nanti bisa disaksikan di video simulasi yang udah kami siapkan setelah ini. Lalu berikutnya ada kesimpulan dan saran. Sebagai kesimpulan, sistem toko kita berhasil dirancang dan dibangun dengan seluruh fitur utama berhasil diimplementasikan dan 100% test case black box testing dinyatakan PES. Untuk saran pengembangan, kami merekomendasikan implementasi payment gateway, penambahan fitur pelacakan pengiriman, dan pengembangan aplikasi mobile. Jadi bisa kami simpulkan bahwa proyek ini tuh berhasil menjawab semua rumusan masalah yang kami tetapkan di awal. Sistemnya udah jadi, fiturnya lumayan lengkap dan terbukti lewat pengujian yang tadi. Tapi kami juga sadar masih ada ruang buat dikembangin lagi, kayak misalnya pakai payment gateway, bisa pembayaran otomatis, atau dibuatkan versi mobilenya seperti aplikasi e-commerce pada umumnya. Lalu penutup, demikian presentasi yang kami sampaikan mengenai sistem toko kita ini. Terima kasih kepada Bapak Didik Trisatya selaku dosen pengampu, serta semua pihak yang sudah mendukung proyek ini. Semoga toko kita ini bisa benar-benar bermanfaat buat usaha homemade ke depannya. Kurang lebihnya, kami minta maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya akan memperlihatkan database-nya terlebih dahulu. Untuk order masih kosong. Untuk jenis item yang di check out juga masih kosong. Perhatikan untuk produk awal ada 15 item, nanti saya perlihatkan lagi untuk penambahan item otomatis masuk ke database-nya juga. Untuk user di sini ada kolom password yang tampilan passwordnya otomatis terhasing. Langsung saja kita masuk ke webnya. Di sini terdapat pilihan masuk sebagai pembeli atau sebagai admin. Pertama, saya akan praktekkan masuk sebagai pembeli. Bisa dilihat, di halaman beranda menampilkan produk terlaris di toko kita. Ingat ya, di awal hanya menampilkan 3 produk terlaris. Oh iya, produk terlaris otomatis tampil berdasarkan kategori bestseller. Sebagai bukti, nanti saya akan contohkan.
Di beranda terdapat info tentang kami, kebijakan pengembalian, panduan ukuran, dan info kontak untuk hubungi kami. Klik Xiaoxiao untuk pilih produk. Produk tergolong dalam beberapa kategori. Di sini contohnya kategori baru, kategori bestseller, dan tidak terdapat kategori atau tidak dilabel. Di sini akan menampilkan produk yang baru ditambahkan oleh admin. Di sini saya contohkan memilih gelang rajut minimal dan gelang manik pastel untuk ditambahkan ke keranjang. Untuk melihat isi keranjang, customer diwajibkan untuk login dulu. Customer wajib mendaftarkan akun untuk berhasil login. Di sini saya contohkan langsung login tanpa mendaftarkan akun sebelumnya. Login pasti gagal. Nah, kan login gagal karena email belum terdaftar. Langsung saja kita daftarkan akun untuk login. Isi nama lengkap, email, nomor telepon, alamat lengkap, password, konfirmasi password, dan klik daftar. Setelah klik daftar langsung menampilkan halaman profil customer. Di sini kita bisa mengubah alamat. Klik simpan perubahan maka data otomatis tersimpan. Di sini kita bisa mengubah password dengan cara masukkan password lama, password baru, konfirmasi password baru, dan klik ubah password untuk menyimpan password baru. Kita juga bisa melihat riwayat pesanan, karena di sini belum pernah membuat pesanan, maka riwayat pesanan masih kosong. Klik produk untuk kembali ke halaman produk. Produk yang sebelumnya dimasukkan ke keranjang tidak tersimpan otomatis karena customer belum login. Jadi meskipun produk berhasil ditambahkan, data hanya tersimpan sementara dan tidak terhubung ke akun pengguna. Kita coba lagi memasukkan produk ke dalam keranjang setelah melakukan login. Saya pilih gelang rajut minimal dan gelang manik pastel sebagai pesanan saya. Klik ikon keranjang untuk melihat detail pesanan. Pada halaman ini, pengguna dapat menambah, mengurangi, atau menghapus pesanan, dan subtotal akan otomatis menyesuaikan dengan jumlah produk yang dipilih. Klik checkout untuk melanjutkan pesanan. Pada halaman ini, alamat customer akan otomatis menampilkan perubahan alamat terakhir yang telah disimpan. Setelah memastikan seluruh informasi penerima sudah benar, klik complete order untuk melanjutkan ke proses pembayaran. Untuk memproses pesanan, customer wajib menyertakan bukti pembayaran. Sebagai contoh, ketika tombol saya sudah bayar diklik tanpa mengunggah bukti pembayaran, sistem tidak akan memproses pesanan. Namun, setelah bukti pembayaran berhasil disertakan dan tombol saya sudah bayar diklik kembali, pesanan dapat diproses. Pesanan berhasil dibuat. Klik lihat riwayat pesanan untuk melihat status dan riwayat pesanan yang telah dilakukan. Pada tahap ini, status pesanan masih pending karena pesanan belum dikonfirmasi oleh admin. Customer juga bisa klik batalkan pesanan untuk membatalkan pesanan. Klik logout karena kita akan mencoba masuk sebagai admin. Login sebagai admin dengan memasukkan email dan password yang benar. Pada simulasi ini, saya akan mencontohkan ketika password yang dimasukkan salah sehingga proses login gagal. Setelah memasukkan password yang benar, admin dapat berhasil masuk ke dashboard.
berhasil login, admin akan langsung diarahkan ke halaman dashboard. Pada halaman ini terlihat informasi total produk sebanyak 15, total pesanan sebanyak 1 merupakan pesanan yang telah dibuat sebelumnya. Total pendapatan masih 0 karena status pesanan masih pending, serta total pelanggan yang telah mendaftarkan akun sebanyak 1. Di dashboard juga terdapat informasi pesanan terbaru lengkap dengan status pesanannya. Lanjut ke halaman produk. Saya akan contohkan, admin dapat mengedit jumlah stok produk. Di sini produk awal gelang rajut sebanyak 49. Saya akan coba mengedit total produk menjadi 0. Klik simpan perubahan, di halaman produk otomatis terdapat keterangan stok habis. Contoh yang lainnya, mengedit total stok menjadi 3, maka otomatis terdapat keterangan stok hampir habis. Selanjutnya, coba mengedit label produk menjadi bestseller, nanti otomatis akan muncul sebagai produk terlaris di halaman dashboard customer. Awalnya total produk sebanyak 15. Admin dapat mencari produk berdasarkan kategori gelang, kalung, cincin, atau tas. Sekarang saya akan mencoba menambahkan produk baru. Isi data produk seperti nama produk, harga, jumlah stok, kategori. URL gambar bagian ini saya skip ya, deskripsi produk, dan label produk. Setelah semua data terisi, klik simpan produk, maka produk akan otomatis ditambahkan dan tampil pada halaman produk. Selanjutnya halaman pesanan menampilkan riwayat, status, dan detail pesanan. Admin dapat mencari pesanan berdasarkan kategori pending, diproses, selesai, atau dibatalkan. Admin juga dapat mengubah status pesanan, di sini contohnya mengubah status jadi selesai. Admin juga dapat melihat detail pesanan yang telah dibuat sebelumnya untuk mengetahui informasi pesanan, data pelanggan, dan lainnya. Karena sebelumnya status pesanan telah diubah menjadi selesai, maka pada bagian pesanan terbaru statusnya juga otomatis berubah menjadi selesai. Total pendapatan akan otomatis bertambah sesuai nilai transaksi yang berhasil diselesaikan. Total pesanan tercatat sebanyak 1, dan jumlah pesanan dengan status pending menjadi ke 0. Lanjut ke halaman pelanggan, menampilkan daftar pelanggan yang telah mendaftarkan akun lengkap dengan riwayat pesanan. Selanjutnya riwayat transaksi, menampilkan riwayat transaksi dan status pesanannya, admin bisa menghapus riwayat. Dan fitur yang terakhir ada pengaturan toko, admin bisa mengubah informasi toko, bisa ekspor data JSON, dan bisa reset semua data. Logout dan coba masuk lagi sebagai pembeli. Ini produk yang tadi kita ubah labelnya menjadi bestseller otomatis tampil di dashboard customer sebagai produk terlaris. Produk yang sebelumnya telah diedit dan diberi label bestseller juga akan otomatis menampilkan label tersebut pada halaman produk customer. Selain itu, untuk produk yang sebelumnya stoknya telah diubah menjadi 0, customer tidak dapat menambahkan produk tersebut ke keranjang karena stok sudah habis. Produk yang baru saja ditambahkan oleh admin juga otomatis berhasil tampil pada halaman produk customer. Selanjutnya kita buktikan bahwa data order yang tadi otomatis masuk ke database.
order item menampilkan detail orderan customer. Untuk produk yang awalnya hanya ada 15, setelah admin menambahkan satu produk baru, maka otomatis data produk baru tersimpan di database, total menjadi 16 produk. Pendaftaran akun customer juga otomatis tersimpan di database. Setelah berminggu-minggu mengejar deadline, kini saatnya kembali mengejar MDPL. Untuk ungkapkan